Kamu tipe pemabuk yang mana? Pemabuk yang bikin masalah, Hei, hei, jadi kamu ini yang dorang bilang jago kah? or pemabuk yang just having fun? Atau pemabuk yang biasa-biasa saja, or kamu kan pemabuk sama sekali. That's what happen when people get drunk. Atau tidak muntah juga karena kadang orang baku uji siapa yang paling kuat dan jago minum juga, jadi hormat jago. I'm talking about miras in Papua Land. So, apa itu miras? No, I'm not gonna explain to you the definition of miras is, but simple. Kepanjangan dari miras adalah minuman keras, yang kalau kau minum sedikit, nothing happen, it's good, it's okay. Tapi kalau kau minum banyak, you get drunk. Talk a lot of shit. And yeah, that's right. Tapi tergantung ya, miras apa yang kau minum. Kali ini saya ingin berbicara sedikit tentang miras di Papua, dan saya sudah bagi ke dalam beberapa bagian. So, let's get drunk! Seseorang mengonsumsi miras ataupun menjual miras itu pasti karena sesuatu. Yang pertama, ada tipe pemiras yang minum untuk dan lalu membuat masalah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, ada tipe pemiras yang minum untuk celebrate, talk, and just having fun. Yang ketiga, ada tipe pemiras yang suka minum sendiri. Yang keempat, ada tipe pemiras yang minum karena sudah menjadi kebiasaan. Yang kelima, ada tipe pemiras yang minum karena terpaksa. Lalu yang keenam, ada tipe bukan pemiras, entah itu tidak konsumsi miras sama sekali ataupun berhenti konsumsi miras. When talk about penjual miras, it's about business. Specific is, ada penjual miras oplosan dan penjual miras betulan. I'm drunk right now. Pernah dengar kalimat anak muda atau mahasiswa adalah agen perubahan? Saya agak setuju dengan itu. Seharusnya kayak gitu, but saya pernah berkuliah pada salah satu kampus ternama di Papua. Almost every week itu terjadi demo oleh mahasiswa, which is okay for me. Dan itu terjadi hampir setiap hari Senin. Salah satu topik yang diangkat beberapa kali adalah tentang penolakan miras di tanah Papua. Dan itu merupakan sesuatu yang positif dan baik. Tapi bagaimana kalau saya bilang beberapa orang dari pendemo itu juga pemiras? Soalnya saya pernah lihat mereka konsumsi miras baik di dalam dan di luar area kampus. Yang terjadi exactly setelah dorong miras itu saya tidak tahu. Tapi ini ada satu kejadian yang sempat bikin gempar kampus waktu itu, di mana salah seorang petinggi kemahasiswaan di fakultas dan beberapa kali terlihat ikut demo juga, itu mengurung, mengancam, dan menganiaya seorang mahasiswi di salah satu ruangan di kampus. Yang ternyata petinggi mahasiswa tersebut berada di bawah pengaruh miras juga. Yang saya mau bilang adalah, setiap orang memiliki hak serta kebebasan untuk menyuarakan pendapat di muka umum, dan aksi demo merupakan salah satu bentuknya, jadi itu sudah tepat. Yang salah itu kalau anarkis, tapi kadang itu juga perlu. Simpel saja, kalau kau bicara menolak miras, berarti kau sendiri tidak konsumsi miras. Kenapa? Karena ketika kau bicara, berarti kau menjadi contoh, kau menjadi wajah, kau menjadi panutan. Iya tuh. Atau, kamu ingin dengar kalimat kayak, ih, kemarin demo tolak-tolak miras baru ternyata pemabuk. Yes kok, bagaimana nih? Itu menurut saya. Do you know that miras menjadi salah satu penyumbang pajak bagi PAD di Papua, yang kemudian PAD tersebut diolah pemerintah untuk membangun kembali daerah. Dan itu adalah fakta bahwa miras berpengaruh bagi perekonomian di Papua. Misalkan penolakan miras ini dipenuhi dan terjadi, maka pemerintah akan kehilangan sumber PAD yang cukup dan harus mencari sumber-sumber PAD yang lain. Otomatis membuat pemerintah belum bisa memenuhi penolakan keberadaan miras di Papua. Pemerintah bilang, kok suruh saya tolak miras? Sedangkan dia setor banyak. Ada beberapa pemimpin daerah di Papua yang sudah beberapa kali melakukan tindakan nyata penolakan terhadap miras, dan itu patut diapresiasi. Tapi bagaimana kalau yang berkuasa di daerah juga pemiras? Sebenarnya miras bisa tidak ada di Papua kalau semua pimpinan daerah di Papua sepakat bersama-sama untuk miras ditiadakan dari Papua. Tapi itu butuh tenaga ekstra mengingat aturan dan segala kepentingannya. Soalnya mau bilang, tapi miras ini depu penikmat serta depu penggemar setia di Papua tuh banyak sekali. Jadi permintaan banyak, otomatis
barangnya juga harus banyak tuh. Sebenarnya yang perlu dikembangkan di sini adalah soal aturan dan kebijakan agar bisa mengontrol miras serta dampaknya. Setiap daerah di dunia, di Indonesia, khususnya di Papua, itu pasti memiliki minuman keras lokalnya masing-masing. Nah, coba kamu tolong sebut nama miras lokal di Papua pada kolom komentar di bawah. Dan tidak hanya itu, hal itu pun sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat dan menjadi budaya sejak dulu. Nah, yang saya mau bilang itu, cobakah miras lokal ini lagi dikembangkan, dikemas, lalu dipasarkan secara bertahap. Jangan tinggal bangga dengan miras dari luar terus, coba miras lokal lagi kah? Iya tuh. Keberadaan miras ini sudah ada sejak dulu, sehingga untuk memutus rantai miras ini juga cukup sulit. Sebenarnya yang tahu miras ini hampir rata-rata manusia di bumi ini, bukan hanya orang Papua. Bahkan di Papua pun populasinya bukan hanya orang asli, tapi non-Papua juga. Mungkin populasi non-Papuanya lebih banyak apa? Kebiasaan mabuk baru bikin kacau, tidur-tidur sembarang, pajak-pajak orang, buat masalah sana-sini, itu juga banyak terjadi di daerah-daerah luar sana. Dan masalahnya bukan hanya dilakukan oleh orang Papua, tapi non-Papua juga. Dan bahkan ada yang lebih rusak. Jadi tolong berhenti bikin stigma-stigma sembarang untuk orang Papua ataupun suku-suku tertentu. Kalau mau bicara tuh oknum atau beberapa orang. Jangan main pukul rata. Kampung orang juga mabuk lebih parah, bro. Jadi tolong hentikan diskriminasi dan stigma buruk tentang miras, khususnya terhadap orang Papua. Saya pernah punya salah satu cara berpikir yang juga sudah berubah adalah kamu tahu acara goyang tuh. Jadi dulu tuh saya berpikir saya konsumsi miras dulu, baru saya masuk ikut acara goyang karena malu gitu. Tapi ternyata tidak harus konsumsi miras dulu baru kau masuk ikut acara goyang. Yang perlu saya atas itu cukup atasi saya rasa malu dan beranikan diri saja. Jadi ya sudah, sekarang saya sudah malu lagi. Goyang-goyang. Pada satu sisi, saya menolak keberadaan miras karena dampaknya terhadap masyarakat, khususnya kekerasan terhadap anak serta perempuan, dan lainnya. Namun satu sisinya lagi bahwa miras memiliki pengaruh dan membantu jalannya roda perekonomian dan kehidupan di Papua, dan sudah menjadi budaya serta kebiasaan hidup. Kalau memang mau tiadakan miras di Papua, harus komitmen dan sama-sama sepakat tolak miras dari utara sampai ke selatan. Jangan daerah satu iya, daerah satu tidak. Jadi semua kembali ke diri masing-masing. Kenali dan kontrol diri baik-baik, kenali minuman, dan orang-orang yang minum sama-sama dengan kamu, serta tahu tujuan minum untuk apa. Daripada uang habis beli miras terus, mending pakai untuk sesuatu yang lebih berguna. Semua kembali ke kamu saja, kamu hak. Saya cuma bisa saran, bukan sapu uang juga. Oke, semoga videonya bermanfaat. Ini nih anak-anak teman-teman yang kepala miras ini lihat video ini nih dong bisa maki saya saja kapan. Hormat, Kak Mantap.